Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Gena Sasmita, SIP. Sekarang jabatan saya analis kinerja di Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat. Selamat siang, Kang. Kang, Siang, maaf. Kan kebetulan istri saya tuh pengen daftar nih, Kang, jadi PNS. Nah, untuk tahun ini tuh persyaratan dan caranya tuh seperti apa sih, Kang? PSN dari BKN ya. Yang pertama syaratnya itu maksimal umur 35 eh, di ulang tahunnya ya. Kalau nggak salah jangan sampai lewat dari 35. Kalau lewat 35 tidak akan lolos seleksi persyaratan. Terus yang kedua bisa lihat buka portal SSCASN bkn.co.id. Di sana bisa lihat setelah itu istri Bapak bisa membuat akun melalui NIK. Terus nanti bisa dilihat jenis formasi yang bisa dipilih sesuai dengan jurusan dan persyaratan yang disediakan oleh BKN. Misalkan Bapak istrinya mau melamar di pemerintah Provinsi Jawa Barat, bisa dilihat standar kompetensi jabatannya seperti apa. Terus nanti jenis seleksinya CPNS atau P3K. Kebetulan untuk saat ini adanya yang CPNS, nanti bisa diunggah dokumen keperluan persyaratannya di sana, terus nanti bisa langsung mencetak kartu. Nanti setelah itu ada keterangan persiapan seleksinya seperti apa, terus waktunya, tempatnya, sama terakhir nanti pengumumannya langsung kalau nggak salah di YouTube-nya atau di portal SSACN itu. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau untuk tahapan seleksinya berapa kali ya, Pak? Untuk tahapan ada TWK, tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensia umum, sama tes karakteristik pribadi. Itu masing-masing harus lolos passing grade untuk lolos tahap ke selanjutnya yaitu SKB, seleksi kompetisi bidang. Nah, di sana bidang itu soal-soalnya itu menyangkut pekerjaan atau jabatan yang dilamar oleh istri Bapak. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Baik, untuk yang kedua saya akan menjelaskan tentang prosedur mutasi atas pemerintahan sendiri, yaitu yang pertama aturannya yaitu dari Peraturan PKBKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Mutasi adalah perpindahan tugas atau lokasi dalam satu instansi pusat antar instansi atau instansi pusat atau instansi daerah, antara instansi daerah atau instansi pusat dengan instansi daerah, dan perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta permintaan sendiri. Mutasi terdiri dari mutasi PNS dalam satu instansi pusat dan instansi daerah, mutasi PNS antar kabupaten kota dalam satu provinsi, mutasi PNS antar kabupaten kota antar provinsi dan antar provinsi, mutasi PNS provinsi kabupaten kota ke instansi pusat dan sebaliknya. Yang selanjutnya mutasi PNS antar instansi pusat, dan yang terakhir mutasi ke perwakilan negara kesatuan Republik Indonesia. Mutasi dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karir, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Prosedurnya yaitu selain mutasi dalam satu instansi pusat atau dalam instansi daerah dilakukan sebagai dari berikut. PPK, pejabat pembina kepegawaian instansi penerima, membuat usul mutasi kepada PPK asal instansi di mana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan. Yang kedua, usul mutasi dari PPK instansi penerima sebagaimana dimaksud pada huruf A dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKBKN ini. Apabila PPK instansi asal menyetujui, maka dibuat persetujuan mutasi. Persetujuan mutasi dari PPK instansi asal sebagaimana pada huruf di atas dibuat menurut contoh sebagaimana dalam lampiran. Selanjutnya, persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud dibuat 2 rangkap, terus berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud,
instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN atau melalui Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Usul mutasi sebagaimana dimaksud dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran. Pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal. Pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud ditetapkan paling lama 15 hari kalender sejak diterimanya usul mutasi. Pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud dibuat menurut contoh sebagaimana terlampir. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, langsung pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya. Keputusan mutasi sebagaimana dimaksud dibuat paling kurang 5 rangkap dan disampaikan kepada PPK instansi penerima, PPK instansi asal, PNS yang bersangkutan, Kepala Kantor Pemendaraan Kas Negara atau Kas Daerah, Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud, yang pertama, PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan. Yang kedua, instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan. Selanjutnya, keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan sebagaimana dimaksud dibuat menurut contoh sebagaimana terlampir. Keputusan pengangkatan jabatan oleh PPK instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal bagaimana dimaksud pada huruf di atas ditetapkan paling lama 30 hari kalender sejak ditetapkan keputusan. Untuk di Provinsi Jawa Barat sendiri ada layanan di Siap Jabar ya untuk pengajuan mutasi. Yang pertama di dashboard nanti ada layanan kepegawaian namanya e-mutasi. Nanti di sana ada usulan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat mutasi itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pola pengembangan karir diagonal dan horizontal kepada pegawai. Untuk peraturannya sendiri, dasar hukumnya itu dari peraturan Perka BKN nomor 5 tahun 2019 tentang cara pelaksanaan mutasi, dan yang terakhir itu dari Permenpan RB tentang pola karir pegawai negeri sipil dari Permenpan nomor 2 tahun 2021 dan Permenpan RB nomor 1 2023 tentang jabatan fungsional. Saya akan menjelaskan tentang pola karir vertikal di mana promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kerja PNS pada instansi pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Promosi pejabat administrasi dan pejabat fungsional PNS dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah. Menurut Permenpan RB nomor 22 tahun 2021, promosi dilakukan oleh pola karir vertikal dan pola karir diagonal. Pola karir vertikal itu sendiri merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi. Promosi ditetapkan menjadi jabatan administrasi dalam satu kelompok jabatan administrasi. Promosi dalam jabatan administrasi dilakukan sesuai kelompok rencana atau suksesi atau melalui seleksi internal. Promosi JA dalam satu kelompok JA dilakukan bagi yang pertama jabatan pengawas ke jabatan administrator menurut PP 11 tahun 2017. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator sebagai berikut. Status PNS, persyaratan ini dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kadar dengan predikat memuaskan. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma 4. Yang keempat, memiliki integritas dan moralitas yang baik. Yang kelima, memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki. Yang keenam, setiap unsur penilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS instansinya. Serta yang terakhir, sehat jasmani dan rohani. Untuk perpindahan jabatan pelaksana ke jabatan pengawas, persyaratan yang dapat diangkat dalam jabatan pengawas sebagai berikut. Yang pertama, berstatus PNS. Yang kedua, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah D3 atau yang setara. Yang ketiga, memiliki integritas dan moralitas yang baik. Yang keempat, memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki. Yang kelima, setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 4 tahun terakhir. Yang keenam, memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya. Dan yang terakhir, sehat jasmani dan rohani. Promosi ini dilakukan pada instansi pusat atau daerah sepanjang mengikuti persyaratan dan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Untuk pola karir diagonal merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi, tidak berdasarkan garis lini, mulai promosi atau mekanisme pengangkatan JF. Perpindahan karir diagonal dilakukan bagi JA ke JF. Yang pertama yaitu perpindahan karir diagonal bagi JA ke JF, yaitu administrator dapat berpindah secara diagonal ke fungsional ahli utama, pengawas dapat berpindah secara diagonal ke fungsional ahli media, pelaksana dapat berpindah dalam bentuk diagonal ke fungsional, kategori keahlian atau kategori keterampilan. Perpindahan karir diagonal dilakukan melalui mekanisme perpindahan, penyesuaian atau in-passing atau promosi dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan. Menurut Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, promosi dalam JF dilakukan melalui promosi ke dalam hal atau dari JF kenaikan jenjang JF. Promosi ke dalam atau dari JF merupakan perpindahan diagonal yang meliputi JF ahli utama ke dalam JPT Madya atau JPT utama, JF ahli Madya ke dalam JPT Pratama, JF ahli muda ke dalam jabatan administrator, JF penyelia ahli pertama ke dalam jabatan pengawas, jabatan administrator dan JPT pertama ke dalam JF ahli utama, jabatan pengawas ke dalam JF ahli media, jabatan pelaksana ke dalam JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF keterampilan. Pengangkatan JPT ke JA ke dalam JF mulai dari promosi harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki dan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja PNS. Pengangkatan ke dalam JF melalui promosi harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, mengikuti dan lulus uji kom sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina, memiliki predikat kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 tahun terakhir, memiliki rekam jejak yang baik, tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin, tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam waktu 3 tahun terakhir, dan yang terakhir tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang berat atau dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Kenaikan jenjang JF merupakan promosi perpindahan vertikal. Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan, memenuhi angka kredit kumulatif atau kenaikan jenjang jabatan mulai dan lulus uji kom, kemudian mengikuti uji kom fungsional, pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit, dan yang terakhir memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja. Perpindahan karir diagonal JF ke JA yaitu JF kategori keterampilan atau JF ahli pertama dapat berpindah secara diagonal ke jabatan pengawas, JF ahli muda dapat berpindah secara diagonal ke jabatan administrator. Perpindahan karir diagonal dilakukan melalui mekanisme penugasan pada jabatan dari luar JF dengan ketentuan peraturan perundangan. JF atau ahli media ke dalam JF pertama, perpindahan karir diagonal JA atau JF ahli media ke dalam JPT pertama dilaksanakan melalui promosi seleksi secara terbuka sesuai kebutuhan perundang-undangan dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan jabatan, dan kebutuhan organisasi. JF ahli utama ke dalam JPT Madya dan JPT utama, perpindahan karir diagonal JF ahli utama ke dalam JPT Madya dan JPT utama dilakukan melalui promosi secara terbuka dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mungkin itu yang dapat disampaikan untuk melalui program yang saya sampaikan, yaitu tentang pengembangan karir diagonal dan horizontal kepada pegawai yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih.
Ya, selamat siang Pak Selamat Dadan. Ya, ini Pak, akhir-akhir ini di ASN banyak terjadi permasalahan, terutama terkait integritas ASN Pak. Ya. Dimana banyak sekali integritas ASN itu terkait korupsi. Nah, mungkin Pak Dadan bisa jelaskan jenis-jenis korupsi itu terdiri dari apa saja Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak sebelumnya. Sebetulnya korupsi itu banyak ya Pak. Contoh-contohnya tentu di birokrasi itu ada beberapa, saya hanya akan memberikan contoh beberapa 5 ya Pak. Betul. Yang pertama itu gratifikasi. Gratifikasi itu contohnya menerima hadiah, uang atau fasilitasi pelayanan publik dari pihak yang kita layani atau kita tidak laporkan dan bisa dianggap suap. Terus yang kedua itu suap berupa pungutan liar Pak. Nah, pungutan liar itu ya secara umum ya di masyarakat umum banyaknya kayak membuat KTP itu. Misalnya birokrasi ada pihak birokrat yang menyediakan jasa untuk pungutan liar itu. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan wewenang. Salah satunya yaitu menggunakan jabatan untuk memberi keuntungan kepada pihak lain. Contohnya dari tender seperti itu Pak. Nah, yang keempat yaitu konflik kepentingan. Misalnya menggunakan jabatan untuk memberi keuntungan padahal perusahaan pemenangnya dimiliki kerabatnya, seperti nepotisme lah gitu. Nah, yang terakhir itu manipulasi anggaran dan laporan. Nah, itu sepertinya di birokrat banyak seperti itu yang harus kita betul. Nah, manipulasi anggaran laporan itu contohnya memakai perjalanan dinas atau mengubah laporan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jenis-jenisnya ternyata banyak juga. Betul, ya. Pak. Sedangkan untuk dampak risiko bagi kita sebagai ASN dan organisasi itu apa Pak? Nah, untuk risiko sendiri itu ada dari untuk pribadi ya Pak, individu ya, yaitu ASN bisa terkena sanksi Pak. Nah, sanksinya itu berupa disiplin berat sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Nah, bahkan pidana tersebut bisa berlanjut ke Undang-Undang Tipikor kalau korupsinya besar. Nah, salah satu juga yaitu membuat nama baiknya rusak sendiri Pak, dan bisa diberhentikan tidak hormat. Nah, untuk resiko organisasi yaitu kinerja organisasi menurun Pak. Jadi terus pelayanan publik juga lambat dan program bisa salah sasaran. Nah, akibatnya indeks reformasi kita akan menurun juga. Yang ketiga risiko sosial Pak. Nah, risiko sosial itu dari kepercayaan masyarakat langsung akan menurun. Terus akan menganggap semua pelayanan publik itu lambat dan membutuhkan biaya. Padahal tugas kita adalah melayani secara tulus dan profesional. Gitu. Ya, baik. Berarti langkah-langkah yang harus saya lakukan itu seperti apa Pak? Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu salah satunya yaitu kita harus menjaga integritas Pak. Integritas sebagai ASN yang sesuai dengan nilai dasar ASN yaitu berakhlak Pak. Yang kedua itu membangun transparansi. Mungkin di birokrat kita harus membangun transparansi terhadap semua anggaran, layanan itu kepada pihak masyarakat sehingga masyarakat akan percaya kepada kita. Nah, yang ketiga meningkatkan pengawasan Pak. Nah, pengawasan sendiri itu mungkin dari ada lembaganya yang mungkin yang harus kita support itu tentang resiko tentang korupsi itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Dadan atas penjelasannya sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak.